Halo kaum colai dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya Colai. Di film kali ini saya mencoba merangkum film yang kalian sukai, yaitu tentang percolaian. Dengan diiringi lagu galau, kita masuk ke alur cerita filmnya. Dina dina rika sukuhi bara. Dina dina sing tau rika sayang. Kisah diawali dengan menampilkan pasangan suami istri yang bernama Ana dan Andi. Mereka nampaknya sedang tidak baik-baik saja dengan masalah keluarga yang mereka alami saat ini. Ditambah, Ana yang mulai curiga suaminya itu ada main dengan wanita lain melihat ada chat masuk di handphone suaminya. Ana langsung mengambil ponsel itu. Namun sebelum ia melihat isi dalam ponsel, suaminya keburu datang yang membuat Ana harus menaruh kembali ponsel suaminya tersebut. Di pagi harinya, Ana yang sudah lama tidak diberi asupan nutrisi oleh suaminya timbul rasa ingin bercocok tanam. Namun Ana harus menunda hal itu tak kala ponsel suaminya berdering, yang membuat suaminya itu langsung bersiap-siap untuk bekerja kembali. Diketahui, Andi ini bekerja sebagai aktor teater. Sebagai istri yang baik, Ana ingin mengantar Andi ke tempat kerjanya. Namun di sini Andi menolak hal itu karena ia ingin pergi sendiri ke tempat kerjanya. Melihat ada kejanggalan, Ana lalu mengecek dari balik jendela dan benar saja ia melihat suaminya ada yang menjemput menggunakan mobil. Di luar lingkungan keluarga, Ana ternyata seorang dokter spesialis kandungan. Ia dibilang sangat sukses meniti karirnya menjadi seorang dokter dengan dibekali ilmu pengetahuan yang ia miliki. Ia berhasil mencapai puncak karirnya di usia mudanya. Ia sangat disegani oleh semua rekan profesinya, termasuk Benny yang sangat dekat terhadap dirinya. Benny di sini meminta izin untuk cuti beberapa hari karena ia sedang stres dengan pekerjaannya itu. Да нет, ну, это галочки. Резус-фактор отрицательный. Selesai bekerja, Ana yang masih suntuk dengan masalah yang dialaminya menyempatkan diri mampir ke klub untuk sedikit menghiburnya. Ia lalu beralasan kepada suaminya bahwa ia tidak akan pulang malam ini karena sibuk dengan pekerjaannya. Terlihat jelas Ana tidak menikmati suasana itu. Meski ia berusaha menikmatinya, nampak jelas di wajahnya bahwa masalah hidup yang dialami saat ini membuat pikirnya terganggu. Selesai dari klub, Ana terlihat bersama lelaki lain yang nampaknya Ana mulai tertarik dengan pria itu. Setelah mengobrol cukup lama, mereka lalu pindah tempat ke sebuah hotel penginapan. Ana yang sudah lama tidak merasakan adu mekanik dengan Andi pun kini mulai bermain nakal dengan pria lain. Dengan diiringi lagu dangdut, mereka pun melakukan hal yang kalian sukai. Tisbay titbay, stay titbay, stay titbay. Terbang tinggi stang diri durday. Ting bikis tau tiki bay, ting bikis tau tiki bay, tibay teng kis tau ne fer durday. Keesokan harinya, Ana bergegas kembali ke rumahnya. Melihat suaminya tertidur, Ana yang masih belum puas dengan semalam menyempatkan diri untuk memegang John Andi, yang membuat Andi terbangun dengan hal yang diperbuat Ana. Namun nampaknya Andi tidak menikmati hal tersebut. Dengan muka yang dingin, Andi mengucapkan istighfar dengan apa yang diperbuat istrinya. Di malam harinya, Ana yang menyempatkan diri melihat pertunjukan teater Andi suaminya. Andi di sini berperan sebagai lelaki hidung belang yang doyan bermain wanita. Nampaknya Ana sangat risih melihat pertunjukan tersebut. Ditambah adegan terakhir yang memperlihatkan Andi mencium wanita pun membuat Ana sangat cemburu melihat adegan itu. Dengan dibakar api cemburu, Ana mencurigai bahwa lawan main Andi itu adalah sosok di balik rusaknya hubungan dia bersama Andi. Lalu Ana menawarkan wanita itu tumpangan bersamanya. Di dalam mobil, Ana lalu menanyakan kepada wanita itu tentang hubungan dia bersama Andi. Namun di sini Andi selalu berbicara lain agar Ana tidak fokus dengan pertanyaannya. Tidak puas dengan hal itu, keesokan harinya Ana membuntuti Andi kemanapun ia pergi. Namun sial bagi Ana, ia yang tidak fokus menyetir pun tidak sengaja menabrak pengendara lain yang membuat dia harus ganti rugi dengan apa yang diperbuatnya.
Beruntung di sini bagi Ana, orang yang ditabrak oleh Ana ternyata orangnya baik. Melihat Ana yang lagi berjalan kaki, membuat ia iba dan memutuskan untuk memberikan tumpangan kepada Ana. Namun bukannya balik untuk pulang, Ana malah asik memberi asupan nutrisi kepada pria itu. Tisbay titbay, stay titbay, stay titbay. Terbang ting istang dir durday. Ting bikis tau tiki bay, ting bikis tau tiki bay, tibay ting istang new fer durday. Belum kelar menyelesaikan hal itu, mereka ketahuan oleh polisi yang berjaga di sana. Sialnya lagi, pria itu kabur meninggalkan Ana yang harus rela membayar denda sendiri dengan apa yang diperbuatnya. Keesokan harinya, Ana yang lagi siap-siap untuk bekerja dihampiri oleh Andi. Andi di sini merasa sangat bersalah karena kurang perhatian kepada istrinya. Ia lalu mengajak Ana liburan agar Ana bisa ceria kembali. Namun Ana yang masih kesal dengan suaminya itu tidak menyanggupi hal itu. Ia beralasan bahwa dirinya lagi sibuk dengan pekerjaannya. Sesampainya di rumah sakit, Ana lalu bekerja seperti biasanya. Nampaknya dengan keahlian yang ia miliki membuat pasiennya sangat puas dengan perawatan yang Ana beri. Entah kebetulan atau skenario dari sutradara, salah satu pasien yang Ana tangani ternyata adalah istri dari seseorang lelaki yang tega meninggalkannya di tempo hari. Melihat Ana adalah seorang dokter di sana, pria itu lalu menyelinap masuk ke ruangan pribadi Ana. Terlihat ia meminta maaf atas kejadian tempo hari itu yang tega meninggalkan Ana sendiri di tempat itu. Nampaknya tujuan pria itu mendatangi Ana bukan sekedar ingin meminta maaf saja. Ia lalu mengajak Ana untuk melanjutkan adegan kemarin yang sempat tertunda akibat ketahuan polisi. Ana yang sudah jijik dengan pria itu menolak mentah-mentah ajakan tersebut. Terlihat raut wajah penyesalan dari Ana yang nampaknya mulai stres dengan apa yang dia perbuat selama ini. Di malam harinya, Ana menyempatkan diri untuk menemui teman sesama profesinya untuk menceritakan keluh kesah yang ia alami akhir-akhir ini. Melihat rekannya tidak baik-baik saja membuat pria itu simpati terhadap Ana. Tanpa ia sadari, ia mulai merasakan nyaman dalam obrolan tersebut. Sontak Ana yang menganggap dia hanya sebagai teman, langsung merasakan tidak nyaman dengan perlakuan rekannya itu. Selang beberapa hari, Andi yang sudah merencanakan liburan dari kemarin, akhirnya kesampaian juga. Di dalam mobil, terlihat mereka sudah baik-baik saja, apalagi melihat raut wajah mereka yang menikmati perjalanan tersebut. Meski beberapa kali ponsel Ana berbunyi, Andi nampaknya tidak menghiraukan hal itu. Sesampainya di tempat tujuan, Ana mulai menceritakan keluh kesah yang ia alami saat ini. Mulai dari jarangnya Andi memberi asupan nutrisi kepada dirinya, sampai masalah kedekatan Andi bersama wanita lain. Andi lalu dengan tenang menjelaskan penyebab kenapa Andi jarang memberikan asupan nutrisi, yaitu karena Andi tidak merasakan kenyamanan meski melakukan hal itu. Pikiran Ana tidak fokus ke sana, melainkan fokus ke pekerjaannya. Dan untuk masalah wanita, Andi lalu menjelaskan bahwa itu hanya sebatas rekan kerjanya. Dan kalau Ana tidak percaya, ia menyuruh Ana untuk mengecek ponselnya agar semuanya bisa jelas. Mendengar hal itu, Ana menangis sejadi-jadinya karena ia menyadari yang ia perbuat selama ini sudah menyakiti hati Andi. Setelah menjelaskan dari hati ke hati, hubungan mereka kini nampaknya baik-baik saja. Ana yang tidak mau kehangatan ini dirusak oleh siapapun memutuskan untuk memblokir pria yang selalu saja mengganggu hubungan mereka. Meski kini hubungan mereka sudah membaik, nampaknya Ana masih belum diberi asupan nutrisi oleh suaminya. Ana yang lagi pengen pun memutuskan untuk mengorek-ngorek sendiri agar sedikit mengurangi hasrat keinginannya. Setelah itu, Ana pulang dengan kondisi mabuk. Dengan Andi, ia menjelaskan bahwa setelah pulang bekerja, ia mampir ke sebuah bar untuk menghilangkan rasa penatnya. Namun dengan wajah tenang, Andi bilang kalau ia sudah menelpon ke rumah sakit tempat Ana bekerja dan mendapatkan info bahwa hari itu Ana tidak datang ke sana.
Keesokan harinya, Andi nampaknya mulai ada hasrat untuk melakukan push up bersama Ana. Karena ia menyadari bahwa selama ini ia jarang melakukan hal itu bersama Ana. Mendengar hal itu, Ana nampaknya sangat semangat untuk melakukannya. Selesai melakukan itu, Ana lalu kembali ke pekerjaannya. Di sana ia mendapati pasien yang tidak mau lagi ditangani oleh dirinya. Sepertinya wanita itu istri dari pria kemarin yang sudah mengetahui hubungan Ana bersama suaminya. Terlihat di sini Ana tidak melawan sedikit pun meski ia harus dapat hinaan dari wanita tersebut. Ia tetap diam dan menyadari kesalahan yang ia perbuat. Setelah pulang bekerja, Ana dapat omelan kembali oleh suaminya yang sudah mengetahui kelakuan Ana bersama pria lain. Namun di sini Andi berusaha tenang meski rasa kecewa yang dirasakan saat ini. Ia berusaha meminta penjelasan kepada Ana tentang kejadian tersebut. Ana yang tidak tahu lagi ngomong apapun hanya bisa menangis dan mengaku malu untuk menjelaskan kejadian itu. Andi yang sudah dibutakan oleh rasa kecewa lalu menyuruh Ana untuk pergi dulu karena ia masih merasakan muak terhadap Ana. Ana pun dengan berat hati menuruti perkataan suaminya. Ia menghabiskan malam itu di ruangan tempat kerjanya. Dengan kejadian itu, nampaknya Ana ingin mengundurkan diri dari pekerjaannya. Meski rekan kerjanya tidak menyetujui hal itu, Ana tetap kekeh dengan keputusan yang ia perbuat. Tidak berselang lama, datang Andi untuk meminta waktu kepada Ana. Setelah saling mengerti satu sama lain, nampak mereka kini saling meminta maaf atas kesalahan yang mereka perbuat. Di sini kebesaran hati Andi yang menerima Ana kembali membuat Ana terharu dengan perjuangan suaminya. Selesai dengan itu, Andi mengusulkan kepada Ana untuk pindah kota karena ia tidak ingin kejadian yang sama terulang kembali. Namun di sini Ana menolak ajakan suaminya karena ia merasa bahwa tindakan tersebut tidak perlu dilakukan. Mendengar hal itu, Andi mulai kembali kesal dengan keputusan Ana. Lalu ia mengungkit kembali masalah yang sudah terjadi. Ana yang mendengar itu hanya bisa diam dan mengiyakan saja perkataan dari suaminya. Di akhir film, kita diperlihatkan Ana yang lagi mencari mangsa baru untuk dijadikan pemuas rasa hausnya. Dengan begitu, film pun tamat. Pesan moral yang terkandung dalam film ini yaitu ialah itu. Saya Cokleng izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa nganga. Hiya, hiya, hiya.